Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Di sana hujan enggak, Pak? Alhamdulillah di sini kemarin hujan. Oh, Sekarang mungkin. mendung tanpa hujan sekarang. Oh. Ini bagaimana Bapak? Ada apa? Kenapa tadi Iya Bu. Bapak menghubungi saya? Iya Bu. Ini saya ini kayaknya punya problem ini. Ya sedikit Oh, masalah. Agak sedikit galau Bu. Galau kenapa Bapak? Nah ini saya ini Di punya tugas. Tapi tugasnya ini susah sekali untuk saya selesaikan gitu. Dan ini mengganggu banyak aktivitas saya sehingga harus banyak yang Mm-mm. disingkirkan dulu untuk menyelesaikan satu tugas ini. Tapi juga nggak bisa selesai. Tugas apa Pak? Kalau boleh tahu tugas apa Pak? Ini saya ada tugas dari kepala sekolah untuk seluruh guru itu menulis Iya. bentuknya cerpen atau fiksi. Nah, cuman saya ini kan terlalu banyak tugas, terlalu banyak amanah, sehingga sampai saat ini pun saya belum kepikiran untuk bisa menulis itu. Nah, kira-kira gimana Bu ya? Saya butuh bantuan, butuh teman curhat untuk Oh saya iya. bisa menemukan jawaban dari persoalan saya ini Bu. Nggih. Berarti ini tugasnya tadi itu disuruh nulis cerpen begitu Pak? Dari kepala sekolah? Iya, semua guru. Oh, cuma guru. Lalu cerpennya itu nanti dijadikan apa? Buku. Oh, buku. Buku antologi Bu. Nah, namanya Oh, nggih. antologi. Ya. Kira-kira berarti yang ingin dicapai nanti dari Pak Ilmannya setelah di pertemuan coaching ini itu apa Pak? Ya, saya pengen tahu kira-kira apa sih problem saya ini kok sampai sekarang kok susah sekali untuk fokus nulis itu. Itu kenapa? Itu Bu. Jadi Pak Ilman ini susah nulis, maksudnya susah fokus gitu untuk Iya, menulis susah. Pak nggih. Betul. Sehingga Lalu nggak ada karya yang saya buat. belum ada. Mm-mm. Berarti kira-kira Pak, biasanya Pak Ilman ini bisa fokusnya itu pada waktu yang seperti apa? Untuk menulis, fokus untuk menulisnya itu seperti apa? Dalam kondisi yang bagaimana Pak? Biasanya saya butuh waktu tenang, butuh waktu bisa berpikir, butuh waktu yang ya bisa mengosongkan pikiran dari segala macam pikiran lah Bu, intinya. Nggih. Waktu yang tenang Pak nggih. Nah, Ya, Pak Ilman bisa mendapat waktu yang tenang yang Pak Ilman maksud itu yang seperti apa, Pak? ya menghilangkan semua penat-penat pikiran itu, tugas-tugas sementara saya singkirkan dulu, bisa duduk anteng, bisa berpikir, hati tenang gitu. Itu baru bisa fokus ke salah satu apa yang mau saya tuju. Oh, begitu. Lalu sekarang kira-kira Pak Ilman punya kesempatan supaya bisa tenang itu ada atau tidak kira-kira, Pak? Saya sendiri bingung Bu, karena saya tidak menemukan waktu itu. Ya waktu tenangnya cuma ketika tidur, pejamkan mata, itu bisa tenang. Oh, selain itu, berarti hanya waktu pas tidur, Pak ya? Iya. Kira-kira ada kesempatan lain enggak untuk bisa tenang? Mungkin sebenarnya ada ya, cuman karena mungkin saya ini terlalu entah pikiran itu terlalu berlebihan gitu ya, sehingga biasanya kalau laki-laki itu kan apa yang belum dituju tapi sudah bisa jadi pikiran kita, itu yang biasanya jadi beban juga Bu gitu. Nggih. Oh, Apalagi berarti kan saya ada di kesiswaan Bu ya, jadi sudah banyak program, banyak pikiran, ditambah lagi nggak punya staff gitu kan. Kalau di Waka yang lain kan punya staff satu-satu. Nah, kesiswaan ini banyak protolannya, banyak tugasnya, tapi kita nggak punya nggak punya pendamping atau staff yang misalkan nih di bawah saya ada OSIS, kemudian ada MPK, ada kegiatan outdoor learning, ada kegiatan ekstrakurikuler, semuanya harus dipikirkan oleh satu otak itu.
Nah, Berarti gitu. ya, iya Pak. Baik. Berarti ini Pak Ilman itu karena banyak yang dipikirkan ya, karena Mhm, udah banyak tugasnya juga. betul. Kira-kira Pak, nggih, dari skala 1 sampai 10 itu posisinya Bapak sekarang itu untuk dalam menghadapi masalah itu ada di nomor berapa? Kayaknya nomor 8 Bu, karena ini diwajibkan dan harus Oh, wajib. diterbitkan masalahnya. Iya, itulah saya Wajib. bingung. Wajib, pakai bak lu Bu. Wajib diterbitkan kapan Pak kira-kira? Nah, rencana kemarin tanggal 20 November, lah ini sudah masuk Mhm. tanggal 20 berapa ya? 26 ya. Mhm. Nah, itu belum kepikiran mau nulis apapun juga belum. Hebat kan saya? Berarti tapi kan sebenarnya Pak Ilman itu membutuhkan apa kira-kira untuk solusinya ini itu untuk masalahnya Pak Ilman dari Pak Ilman sendiri itu bagaimana Pak? Apa ya? Saya butuh satu contoh. Ya, Mhm. kemudian nanti contoh itu saya baca dulu. Mhm. Biasanya kan kalau saya ini kan ibarat kata secara IQ nih mungkin saya nggak seperti Bu Fat ya. Nggak seperti Bu Fatimnya sekali baca langsung hafal. Kalau saya butuh 10 kali baca itu baru mengerti dulu Mhm. apa isi bacaan itu, baru saya bisa rubah-rubah dikit-dikit gitu kan. Mhm. Berarti Pak Ilman ini membutuhkan contoh untuk mencari waktu mencari contoh begitu nggih Pak nggih ya? Ya butuh waktu sama Heeh. mencari contoh tulisan. Nah, biar Mhm. saya paling nggak bisa sedikit tahu gambaran, oh cerpen itu seperti ini, oh Mhm. fiksi itu seperti ini gitu. Karena saya ini Mhm. orang lapangan, Bu. Oh, Duduk itu nggih nggak nggih. bisa lama. Mmm, Jadi saya bingung. iya berarti yang dibutuhkan Pak Ilman kira-kira apa itu? Ini selain contoh sama waktu kira-kira Pak? Apa ya? Kemauan kayaknya, Bu ya. Kemauan. Heeh. Biasanya kan Sebenarnya nggih, kita bagaimana? kepepet tuh karena terpaksa kan biasanya, Bu ya. Ini Berarti kan kayaknya belum kepepet, ya saya belum merasa belum kepepet kepepet makanya tuh. belum belum keluar kemampuannya. Nggak tahu ini saya, nggak jelas ini. Nggih. Tadi tujuannya Pak Ilman itu tadi apa? Coba Nah, bisa nulis. bisa nulis kan Pak ya? Mhm. Kira-kira rencananya Pak Ilman supaya bisa nulis itu bagaimana tadi? Dari yang kita bicara. Ya satu tadi ya nyari contoh, Nggih. saya copy paste dulu, amati, tiru, habis itu modifikasi. Oh nggih. Nah itu rencananya begitu Bu, cuman nah karena belum ada waktu, jadi belum ada yang di ATM, Mhm. itu ceritanya. Lah supaya bisa mencapai itu, berarti kan Pak Ilman pasti punya strateginya kan sekarang, karena waktunya kan Oh iya, mepet tuh Pak ya. Jadi iya, kira-kira sekarang yang terbesit dalam pikirannya Pak Ilman itu strategi yang muncul untuk waktu yang mepet ini bagaimana Pak? ya harus meluangkan waktu yang Mhm. belum luang, Meluangkan waktu yang belum harus sedikit apa namanya menyingkirkan hal yang lebih penting daripada yang penting-penting yang lainnya. Kayaknya begitu. berarti Pak Ilman itu harus meluangkan waktu dulu, nggih, Mhm, lalu, eee, menentukan prioritas begitu nggih Pak nggih ya? betul. Ya itu Lah Bu, cara maksud saya. nggih, berarti kan kalau dalam menentukan prioritas kan pasti harus punya komitmen, Pak. Mhm. Atau, gini dulu, ya kira-kira komitmennya Bapak untuk menentukan prioritas itu seperti apa? Ya komitmen yang mau saya buat rencananya ya, saya harus menyeleksi hal-hal mana yang itu harus menjadi skala prioritas saya untuk saya Mhm. kerjakan, khususnya yang di sekolah, juga untuk keluarga saya ketika saya pulang ke rumah, Mhm. itu. Jadi menentukan skala Mhm. prioritas dulu. Mhm. Ada lagi, Pak, kira-kira? Mungkin setelah menentukan skala prioritas, di sekolah mungkin saya menyediakan waktu berapa menit atau berapa jam, itu khusus untuk Mhm. waktu itu saya gunakan untuk menulis itu, Mhm. membaca. Nanti Mhm. pulang ke rumah pun juga sama, ketika mungkin ya anak istri sudah istirahat, mungkin baru ketika ya itu harus saya luangkan waktu juga, maksudnya menyediakan tenaga yang ekstra untuk menyelesaikan apa yang harus saya selesaikan.
Mungkin itu Nggih nggih. sementara ini yang tadi saya pikirkan Oke. begitu. Berarti Pak Ilman ini yang Pak Ilman butuhkan tadi dari yang Pak Ilman uraikan ya. Komitmennya itu pertama menentukan skala prioritasnya dulu ya. Lalu Mhm, menyediakan waktu. mhm. Kira-kira Pak, terkait waktu, jangka waktu untuk menyelesaikan ini tuh bagaimana Pak? Ya, mungkin Berapa secepatnya lama? ya. Kalau Ap kalau dulu saya nulis skripsi itu pakai bahasa Arab, dalam waktu The Power of Kepepet itu 2 minggu selesai, Bu. mmm, 300 cepet. 300 halaman itu selesai. Oh, Itu kepepet wah, sekali, Makanya saya sebut The Power of Kepepet itu begitu. secepatnya itu kira-kira kapan Pak? Mmm, butuh waktu 4 hari kayaknya. 4 hari mulai dari sekarang atau 4 hari Mulai minggu dari depan? hari ini, mulai dari malam ini. Oke. Lalu supaya Pak Ilman itu bisa, maksudnya menyelesaikannya itu tepat waktu kan secepatnya Pak ya, berarti kan Pak Ya, Ilman itu butuh dukungan. mhm. Kira-kira Pak, siapa yang bisa membantu Pak Ilman untuk menjalankan komitmen tadi kan, menyediakan waktu, menyelesaikan tepat waktu itu bagaimana Pak? Siapa Pak? Kalau mungkin di sekolah, yaitu teman Mhm. sejawat ya Bu, sesama waka, Nggih, karena mungkin tahu pekerjaan kita, juga pekerjaan saya yang, super duper, lumayan berat juga ya, apalagi tambah kasus-kasusnya anak-anak. Nah itu mungkin nggih, mereka mengerti bisa membantu, meng-cover lah sebagian apa yang saya kerjakan. mhm, Nah kalau mungkin di rumah, ya saya butuh bantuan, istri untuk mhm. bisa sedikit memahami bahwa saya punya ada tugas tambahan yang harus diselesaikan, gitu. Oh iya. Nggih, luar biasa sekali Pak Irman Mhm. berarti punya istri yang harus selalu mendukung. Nah, itu Bu. Oke. Jadi ini tadi, eee, yang kita peroleh dari percakapan ini adalah apa Pak? Untuk penyelesaiannya bagaimana Pak? Ya, penyelesaiannya nanti akan saya mengatur waktu dan Mhm, memilah lagi mana skala prioritas yang harus, betul-betul diprioritaskan. Kemudian saya butuh bantuan dari teman sejawat yang ada di sekolah mhm. untuk membantu saya mem-backup beberapa kegiatan, juga dari rumah mungkin, istri ya, untuk bisa Iya. membantu dan mendukung daripada apa yang mau saya kerjakan. Itu Oh, mungkin. luar biasa sekali Pak Irman berarti punya Mhm. punya banyak pendukung untuk menyelesaikan. Lalu nanti yang mau diceritakan kalau misalkan ini sudah selesai terlaksana, Mhm. kira-kira apa yang mau Pak Ilman sampaikan lagi ke saya, nanti Oh, ke depannya? saya akan sampaikan tentang hasil capaian yang sudah saya peroleh, yang Mhm. saya, selesaikan, ya sebagai ungkapan rasa terima kasih saya karena sudah memberikan, coaching ke saya, sampai saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Gitu, Oh, Bu Fat. iya terima kasih Pak Ilman. Oke. Ya ya, untuk sesi coaching hari ini kita akhiri dulu nih Pak. Semoga Pak Ya, Ilman terima bisa kasih. secepatnya menulis, Ya, bisa menyelesaikan secepatnya menyelesaikan tugas tugas negara dari kepala staf. Dan dengan siap. saya mhm, dengan saya berharap dengan dukungan dari orang-orang terdekat Pak Ilman, terutama istri, teman sejawat, saya harap, semua permasalahan Pak Ilman dalam hal menulis tadi bisa selesai. Demikian Amin. Terima kasih Bu Fatim. oke, demikian Mhm. Pak Ilman. Ada Ya, lagi? Ya saya kita rasa cukup. baik, kita akhiri sesi coaching kita hari ini nggih, Pak. Siap. Semoga bisa bermanfaat. Ya, Amin. akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Ilman, dari ya, selama kegiatan coaching tadi, mhm. bagaimana Pak, kegiatan coaching kita hari ini? Alhamdulillah berjalan lancar, Oke, coach juga sudah, memberikan pertanyaan yang berbobot agar si coachee itu bisa menemukan, solusi dari
kegalauan atau masalah yang saat ini sedang dia hadapi. Oke. Lalu kira-kira dari kegiatan coaching saya tadi itu yang perlu diperbaiki itu apa, Pak? Hampir sama sih Bu, mungkin jam terbang ya Bu ya, itu perlu diperbaiki, diperbanyak. Biar si coach ini tidak terlihat begitu tegang. Oke. Nah itu, udah itu aja. Siap. Lalu kira-kira Pak, ketika Bapak saya coaching itu supaya Pak Ilman tetap dalam kehadiran penuh itu yang Pak Ilman lakukan itu bagaimana Pak? Ya sama sih, mengatur posisi senyaman mungkin, terus mencoba fokus, menghalau beberapa gangguan yang ada di sekitar, mungkin biar pendengaran kita juga fokus. Oh nggih, siap Pak. Lalu kira-kira yang akan Pak Ilman lakukan untuk memperbaikinya atau untuk meningkatkan? Ibu ini, Ibu yang nulis. Oh saya ya? Saya Pak ya? Apa yang kan? Oh iya bener. Berlatih secara konsisten tadi untuk meningkatkan jam terbang supaya nggak tegang. Lalu kalau saya mungkin harus banyak mencari literasi, harus memperbanyak kosakata, kalimat-kalimat untuk atau dari menonton video seperti itu. Gampang Bu caranya sebenarnya Bu. Untuk meningkatkan teknik. Caranya gampang. Gimana Pak? Ya sering-sering dapat undangan kajian aja. Waduh. Kajian di mana kalau saya Pak kajian itu? Jangan kajian cara kajian PKK. Kalau